Nah saudara, hari ini kita mulai masuk ke pasal 3. Minggu lalu kita menghabiskan pasal 2 dari kitab Galatia. Sebelum minggu depan kita sama-sama memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan sebuah cerita. Bayangkan ada seorang pembalap motor yang hari itu menjalani sesi balapan di sebuah sirkuit, saudara. Ya, dia mengendarai motor kesayangannya, andalannya, ya, ia melakukan start dengan sangat baik, ia memulai balapan dengan sangat baik, dan hari itu motornya dengan cepat membawa dia melaju, melewati semua pembalap yang lain, melewati semua lap dengan posisi yang sangat baik, dan ia hampir sampai di garis finish, saudara. Ketika dia mau sampai ke garis finish di posisi yang pertama, tiba-tiba dia turun dari motor, dia tuntun motornya menuju garis finish. Dan ketika menuntun tentu ia dilewati oleh banyak saingannya, banyak motor-motor lain, saudara. Dan akhirnya bisa ditebak ia finish di posisi yang terakhir. Padahal sudah hampir juara 1. Akhirnya diwawancara, kenapa kamu melakukan itu? Padahal sudah hampir juara 1. Kenapa kamu harus turun dan menuntun motormu? Dia menjawab gini, kalau motorku yang membawa aku sampai ke garis finish, aku merasa tidak melakukan balapan. Aku tidak merasa menang. Jadi aku mau berkontribusi dan menuntun, mendorong motorku sampai finish. Nah saudara, kalau saudara mendengar cerita ini, mendengar seorang yang memulai balapan di atas motornya, tetapi menyelesaikannya dengan menuntun motornya, apa yang ada di pikiran saudara? Berikan satu kata, boleh? Ada yang berani ngomong? Aneh, lalu? Kurang sehat, itu 2 kata, kurang sehat, kurang sehat. Ada yang bilang bodoh tadi ya? Bodoh, karena memang bodoh. Dan exactly itulah yang dikatakan Paulus di pasal ketiga ini. Ia memulai dengan berkata kepada orang-orang di Galatia, hai orang Galatia yang bodoh. Dan inilah judul khotbah kita hari ini, Are you foolish? Coba tanya ke kiri kanannya, are you foolish? Saudara, firman ini hari ini saya berdoa akan menjawab pertanyaan ini, are you foolish? Apakah kita bodoh, saudara ya? Jadi kita masuk langsung ke firman Tuhan hari ini, Galatia 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya seperti biasa akan ajak saudara untuk membaca bersama dengan saya. Saya baca yang ganjil dan saudara baca yang genap. Oke, Galatia 3 ayat 1 sampai 5, inilah firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Pagi ini saya akan bagi khotbah ini menjadi 3 bagian, 3 poin. Yang pertama adalah salib Kristus yang terlukis nyata. Yang kedua adalah apa yang mempesonamu. Dan poin terakhir adalah salib yang menggerakkan hati kita. So kita masuk poin yang pertama, salib Kristus yang terlukis nyata. Mari kita kembali ke ayat yang pertama dan saudara, saya minta untuk memperhatikan yang di highlight, saudara ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Dan Paulus berkata sekali lagi ya, dia memulai dengan berkata, hai orang Galatia yang bodoh. Dan bodoh di sini bukanlah tentang kebodohan intelektual atau karena orang Galatia IQ-nya rendah. Enggak, saudara. Kenapa? Karena menurut Themistius, seorang tokoh filsuf Yunani, ia mengatakan bahwa orang Galatia ini cerdas secara intelektual. Jadi memang Paulus tidak berbicara tentang IQ-nya orang-orang Galatia. Tetapi tentang sebuah kebodohan ya, karena orang Galatia ini seperti tersihir atau terpesona dengan suatu hal. Seperti mereka dikuasai oleh suatu mantra. Ya, saudara, dalam bahasa aslinya mempesona ini adalah bewitched atau disihir atau dikendalikan dengan suatu mantra. Nah, Paulus menggunakan kata ini karena orang-orang Galatia sedang seperti mabuk, saudara. Kehilangan akal sehat. Mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Kenapa?
Kita sudah pelajari minggu-minggu lalu karena mereka mendengarkan suatu Injil yang lain. Mereka terpesona dengan ajaran kaum Judaizer. Apa itu kaum Judaizer? Kaum yang berkata bahwa oke, percaya sama Yesus itu baik, tapi gak cukup. Harus ditambahi dengan perbuatan. Mereka mencoba menambahkan sesuatu pada karya Kristus yang sempurna. Dan Paulus heran kalau Injil sudah sejelas itu dilukiskan di tengah-tengah jemaat Galatia. Kenapa mereka bisa terpesona oleh Injil yang lain? Dan Paulus berkata, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dulu kalian ini berangkat dari paganisme. Dari agama yang menyembah para dewa dan dewi. Tetapi Yesus Kristus bukannya sudah yang disalibkan ini bukannya sudah dilukiskan dengan terang. Atau dalam terjemahannya lain dengan nyata, dengan real. Nah, bukan berarti jemaat di Galatia melihat Yesus langsung disalib ya, karena mereka nggak melihat, saudara. Tapi ini merujuk bagaimana Paulus dalam khotbah-khotbahnya tidak hanya memberikan kata motivasi, tidak hanya memberikan instruksi, tapi Paulus menggambarkan, melukiskan Yesus yang disalib buat mereka. Mereka nggak hanya percaya, orang Galatia nggak hanya percaya, tapi mereka melihat dengan jelas melalui hati mereka. Istilahnya gini, saudara, mereka tidak hanya mengerti, tahu bahwa Tuhan baik, tetapi mereka merasakan bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya seperti sebuah perkataan, tetapi pengorbanan Kristus ya di hadapan orang-orang Galatia ini sudah seperti tayangan 4K, saudara. Tetapi mereka tetap terpesona dengan ajaran dari kaum Judaizer. Paulus berkata, kamu sudah melihat keindahan Injil, keindahan salib Kristus, kenapa masih berpaling kepada Injil yang lain? Tetapi saudara, for your information, hanya melihat salib Kristus bukan berarti selalu terpesona akannya. Saya ulang ya, hanya melihat salib Kristus bukan berarti pasti terpesona akannya. Karena 2000 tahun yang lalu, ribuan orang melihat Yesus yang disalib. Dan kebanyakan mereka mengejek Yesus dan salibnya. Saudara, mungkin kita berpikir, oke, bodoh ya orang Galatia ya. Bodoh banget. Tapi mari kita jangan sombong. Saudara, ajak saudara kita jangan sombong. Karena inilah yang sering terjadi di dalam diri kita. Kita mendengar Injil setiap minggu. Kita melihat Kristus yang disalib terlukiskan dengan nyata di hadapan kita. Bahkan kita menangis ketika mengingat bahwa Kristus sudah menanggung semuanya bagi kita. Ketika perjamuan kudus kita benar-benar menghayati. Tetapi kita sering terpeleset dan terpesona oleh hal-hal yang lain. Dan iya saudara, kita pun berarti sedang mengejek salib Kristus ketika kita terpesona akan hal-hal lain selain Kristus yang salibnya telah terlukis nyata bagi kita. Jadi apa yang mempesonamu? Ini poin kedua kita. Sebuah pertanyaan, apa yang mempesonamu? Nah, sebelum kita merenungkan sama-sama apa yang mempesona kita lebih dari Kristus, mari kita lihat apa yang ternyata menyihir orang-orang Galatia ini. Apa yang mempesona mereka. Nah, saudara, Paulus melanjutkan di ayat 2 dengan pertanyaan-pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris, saudara? Ini pasangan, terutama suami istri, pasti paling mengerti hal ini. Ketika saudara berdebat dengan pasangan saudara, biasanya ada pertanyaan retoris. Jadi menurutmu, aku yang salah? Itu pertanyaan retoris, saudara. Gak perlu dijawab. Jangan dijawab. Yang mengerti katakan amin. Siapa itu paling kencang di belakang, saudara? Tidak perlu dijawab. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, saudara. Dan pertanyaan pertama Paulus adalah tentang poin kedua A kita, pembenaran kita. Ayat 2 berkata, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, saudara, banyak orang yang salah kaprah. Mereka berkata bahwa menerima keselamatan dan menerima Roh Kudus adalah dua momen yang terpisah. Kita selamat dulu, baru nanti di suatu titik menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu berkat yang kita terima setelah kita menerima keselamatan.
Namun di ayat ini saudara, Paulus sedang berbicara tentang keselamatan kita. Paulus menyamakan keselamatan dengan menerima Roh Kudus. Perhatikan R-nya besar saudara. Kita harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Jadi gak bisa tuh orang selamat mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus. Yesus juga berkata, daging tidak berguna, orang harus lahir baru oleh Roh dulu. Dalam Yohanes 8 ayat 38 dan 39, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara, keselamatan gak bisa dipisahkan dari pemberian Roh Kudus bagi kita. Kita bisa simpulkan seperti ini. Setiap orang yang diselamatkan menerima Roh Kudus. Setiap orang yang menerima Roh Kudus pasti diselamatkan. Dan Paulus memberikan bukti bahwa orang Galatia ini sudah menerima Roh Kudus. Di ayat kelima, ya, Paulus mengulangi pertanyaan retoris lagi dengan esensi yang sama dengan ayat yang kedua. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah saudara, ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah orang Galatia karena pekerjaan Roh Kudus. Dan lebih jelas lagi di Galatia 4 ayat 6 dikatakan bahwa orang Galatia, kamu adalah anak yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah diselamatkan. Jadi ketika kita tahu bahwa keselamatan dan diberikannya Roh Kudus kepada kita adalah satu hal. Pertanyaannya, apakah kita diselamatkan melalui ketaatan kita atau melalui iman? Gak bisa keduanya saudara. Karena kalau saudara ingat minggu lalu, keduanya adalah kubu yang bertentangan. Saudara gak mungkin berada di keduanya secara bersamaan. Saudara tidak mungkin kemarin tidak mungkin menjadi pendukung Manchester United sekaligus pendukung Manchester City. Gak bisa saudara. Di dalam dua kubu yang bertentangan saudara gak bisa berdiri bersamaan. Nah, pertanyaan ini orang-orang Galatia tidak perlu menjawab. Karena mereka seharusnya sudah tahu bahwa iman mereka pada Kristus Yesus yang disalibkan, yang dilukiskan dengan nyata di hadapan mereka adalah dasar pembenaran mereka, adalah dasar keselamatan mereka. Dan jawabannya saudara, sebenarnya ada di yang saya highlight saudara. Ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Tuhan yang mengaruniakan rohnya bagi kita. Ia yang mengaruniakan. Tangkap ini saudara, karunia. Berarti kita akan tahu jawabannya. Kenapa? Karena karunia tidak pernah berbanding lurus dengan perbuatan. Karunia adalah pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima. Jadi jawabannya nih, Roh Kudus dikaruniakan. Bukan sebagai upah ketika kita taat saudara. Tapi sebagai anugerah bagi kita. Dan inilah pembenaran kita. Inilah dasar pembenaran kita, dasar keselamatan kita. Inilah jawaban dari pertanyaan retoris Paulus yang pertama. Bahwa kita dibenarkan karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus untuk masuk ke dalam keselamatan kekal. Seringkali kita berkata kita menjadi orang Kristen dengan bekerja keras bagi Tuhan. Tapi enggak saudara, kita menjadi orang Kristen bukan dengan bekerja keras bagi Tuhan, tetapi oleh pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ia yang memulai, ia yang memilih, ia yang memanggil, ia yang membenarkan, ia yang menguduskan, ia yang memuliakan. Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita dengan anugerahnya. Hari ini ia sedang menyelamatkan kita dan ia pasti menyelamatkan kita. Sebuah karya yang sempurna. Tuhan yang membenarkan kita di dalam Kristus, ia juga yang terus menguduskan kita lewat karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin saudara. Amin. Dan poin ini saudara adalah poin sebagai jawaban atas pertanyaan retoris kedua dari Paulus tentang pengudusan kita.
Poin 2b. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Nah, saudara, mengakhiri di sini dalam bahasa Yunani adalah memakai akar kata yang sama dengan sudah selesai yang Yesus katakan di atas salib. Bisa kita katakan, maukah kamu sekarang disempurnakan dengan daging? Maksud Paulus di sini adalah, saudara, jemaat di Galatia tahu bahwa mereka diselamatkan, dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus, tetapi mereka masih terfikir bahwa pertumbuhan mereka, pengudusan mereka ada di tangan mereka melalui ketaatan pada hukum Taurat. Perhatikan ya, mereka tahu mereka dibenarkan, diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, tapi mereka masih berpikir bahwa pertumbuhan imanku, pengudusanku ada di tanganku dengan cara aku menaati hukum Taurat. Dan itulah maksud memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Dan sebodoh itu, saudara. Apakah kamu sebodoh itu? Dan memang sebodoh itu untuk berpikir bahwa pengudusan kita adalah melalui kerja keras kita. Saudara ingat ilustrasi di awal tadi tentang pembalap, saudara ya? Nah, sebodoh itulah. Kita memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging, disempurnakan dengan daging. Sebodoh itulah ketika kita berpikir bahwa pengudusan kita terjadi dengan usaha yang lebih keras. Pengudusan kita terjadi dengan bekerja lebih keras. Mungkin saudara jadi bertanya ya, dalam bahasa teologis mungkin, saya sudah menerima status benar, bagaimana caranya agar status benar itu menjadi nyata? Kalau saudara bingung, saya berikan bahasa praktikal. Saya sudah menerima status benar. Bagaimana supaya saya bisa mengampuni mantan saya yang jahat? Bagaimana agar saya tidak lagi menjadi orang yang pemarah, yang gampang tersinggung? Bagaimana agar saya bisa lepas dari keterikatan saya? Nah, saudara, jawabannya tentu bukanlah berusaha lebih keras. Karena ternyata justru itulah yang ditentang oleh Paulus. Kedagingan jemaat di Galatia dan para kaum Judaizer. Mereka memulai dengan roh, tapi dengan kekuatan sendiri menyempurnakan, berusaha menyempurnakan kekristenan mereka. Dan kedagingan adalah permusuhan dengan Allah. Paulus juga menegaskan, saudara, di ayat 4, sia-sia yang telah mereka lewati selama ini. Penderitaan, mereka akan menderita ya, mereka dipersekusi karena Injil. Karena ketika mereka justru menjadi orang yang mengakhiri dengan daging, mereka menjadi orang yang melawan Injil. Nah, saudara, mungkin dalam satu kalimat bisa kita simpulkan bahwa berusaha dengan kekuatan sendiri adalah sebuah kesia-siaan. Lalu bagaimana? Kalau kita menerima Roh Kudus, menerima pembenaran melalui kepercayaan kepada pemberitaan Injil, gimana kita dikuduskan? Gini saudara, kalau kita dibenarkan melalui kepercayaan kepada pemberitaan Injil, maka pengudusan kita pun terjadi ketika kita terus-menerus percaya kepada kuasa Injil. Roh Kudus bekerja melalui Injil yang kita dengar, saudara. Nah, sering kita menunggu suara Roh Kudus berbicara secara audible. Saya percaya ini bisa terjadi kalau Dia berkehendak. Tetapi Roh Kudus berbicara melalui Alkitab saudara itu loh. Melalui Injil. Makanya saudara baca Alkitab. Karena lewat itu Roh Kudus berbicara kepada saudara. Roh Kudus terus menguduskan saudara. Kalau kita dibenarkan melalui pemahaman bahwa kita nggak mampu menjadi benar lewat usaha kita. Perhatikan, maka kita dikuduskan melalui pemahaman yang sama. Bahwa kita tidak mampu menjadi kudus melalui usaha kita. Pengudusan kita terjadi dengan menyadari bahwa kita tidak mampu. Dan saat itulah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Pengudusan kita terjadi dengan kita setiap saat percaya kepada pemberitaan Injil. Kenapa? Karena setiap kali orang bergumul dengan dosa, saudara ingat tentang Petrus yang bersikap munafik dan diskriminatif dan rasis. Sumbernya apa? Karena
ia tidak mampu mengingat dan mengaplikasikan Injil dalam hidupnya. Setiap orang bergumul dalam dosa. Saya dan saudara sumbernya adalah ketidakmampuan untuk mengingat karya Kristus yang sempurna. Ketidakmampuan untuk mengaplikasikan Injil ke dalam hati kita. Saudara, sering kita berpikir yang paling penting adalah seberapa jauh kita maju dalam pengudusan. Tapi dalam kekristenan bukan itu yang penting. Tanda penting seorang Kristen bukanlah pada seberapa jauh kita telah maju dalam pengudusan. Tetapi pada apa yang kita andalkan untuk mencapainya. Kekuatan kita atau kuasa Roh Kudus. Kita bangga akan kemajuan kita dalam pengudusan. Tapi yang paling penting apa yang kita andalkan. Nah kalau kita masih bingung nih ya, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana saya bisa mengampuni mantan saya yang menyakiti saya? Seringkali kita berkata saudara ya, beri saya kekuatan Tuhan untuk mengampuni. Aku mau berusaha lebih keras lagi untuk mengampuni mantan saya. Tapi coba kita ubah perspektifnya saudara. Mari kita coba renungkan hal ini. Kalau saya gak bisa mengampuni, sebenarnya menurut saya, apa yang saya butuhkan untuk membuat saya merasa sempurna dan menjadi manusia yang utuh? Mungkin kita berpikir, saya sempurna, saya utuh ketika saya punya seorang yang mengakui saya. Mantan saya itu loh. Ketika dia meninggalkan saya merasa gak lagi diakui, saya nggak lagi merasa sempurna, saya nggak lagi merasa utuh. Jadi saudara marah sekali tidak bisa mengampuni mantan saudara. Kalau saudara orang yang pemarah, orang yang gampang tersinggung, saudara coba tanya lagi, ketika saya ini pemarah, dalam hati saya sebenarnya apa yang membuat saya merasa sempurna dan merasa menjadi manusia yang utuh? Saya menjadi utuh dan sempurna ketika orang menghargai saya. Kalau orang gak menghargai saya marah, saya tersinggung. Makanya saya gampang marah. Dalam keterikatan, dalam kecanduan. Saudara tanya apa yang membuat saya menjadi utuh, yang membuat saya menjadi sempurna? Ketika ada sesuatu yang membuat saya merasa utuh, merasa nyaman, merasa puas. Bahkan saudara kecanduan pelayanan. Bisa loh saudara, seakan-akan baik ya pelayanan gitu ya, tapi kecanduan pelayanan. Karena pelayanannya yang membuat kita merasa utuh dan sempurna. Berarti tadi yang saya sebutkan tadi, penerimaan manusia, pengakuan manusia, kecanduan kita, penghargaan manusia. Itu semua sedang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Mengambil peran Yesus di dalam hidup kita. Dan seperti jemaat di Galatia kita sedang terpesona oleh hal-hal lain selain Kristus. Jadi kembali ke pertanyaan di awal. Apa yang mempesonamu? Kita renungkan bersama-sama apa yang selama ini mempesona kita lebih dari salib Kristus. Yang pada akhirnya menjadi juru selamat palsu di dalam hidup kita. And guys, ada solusinya di dalam Injil. Yaitu salib yang menggerakkan hati kita. Saudara, para penyelamat palsu dalam hidup kita gak bisa kita kalahkan dengan menghilangkan rasa terpesonanya. Rasa kagumnya, gak bisa saudara. Karena di hati kita ini selalu longing untuk mencintai dan mengagumi sesuatu. Kita gak bisa kalahkan dengan berusaha menghilangkan mereka. Karena itu hanyalah pengalihan belaka. Semua penyelamat palsu tersebut hanya bisa kita kalahkan ketika ada rasa terpesona akan hal lain yang jauh lebih indah. Yang jauh lebih indah. Dan bukan kebetulan Paulus berkata memakai istilah Kristus yang dilukiskan. Karena keterpesonaan itu lahir dari visual saudara. Dari mata. Makanya ada istilah lapar mata. Ada istilah dari mata turun ke hati. Karena ketertarikan, keterpesonaan itu dari mata saudara. Saudara dulu kan kita semua pakai SMS ya. Ada yang gak ngalamin SMS? Gak ada saudara ya, ternyata semua SMS ya. Nah ketika WhatsApp keluar,
Ketika WhatsApp rilis, kita tinggalin tuh SMS. Karena apa? Karena WA, WhatsApp lebih enak, lebih indah, lebih berharga. Karena kita bisa kirim VN, bisa kirim gambar. Ada value yang lebih tinggi dari SMS. Makanya kita bisa meninggalkan SMS. Dan itulah bagaimana Injil diaplikasikan ke dalam hati kita. Dengan melihat bahwa ada sosok yang lebih indah, yang lebih berharga, yang punya value yang lebih tinggi dari segala yang kita kagumi di dalam hidup. Itulah sebabnya salib Kristus harus menggerakkan hati kita. Nah, pertanyaannya bagaimana salib Kristus menggerakkan hati kita? 3A, melihat salib Kristus secara personal. Kenapa harus personal? Saudara coba bayangin ya. Saudara mendengar bahwa saya memberikan uang 100 juta untuk Sam. Amin. Waduh. Oh enggak, berarti di rekening saya harus lebih dari 100 juta ya gitu. Saudara akan bilang saya baik, saudara. Tapi karena saudara nggak mengalami, yang mengalami hanya Sam, maka saudara hanya cuma bisa bilang saya baik. Sam lagi butuh dikasih 100 juta. Itu nggak jadi pengalaman personal buat saudara. Nah, akan berbeda ketika saudara sedang membutuhkan, terpojok banget, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada harapan, dan saya memberi saudara 100 juta. Saudara nggak hanya bilang Pak Tudu baik, tapi saudara mengalaminya secara personal. Bahkan mungkin saudara mengagumi, memuja saya, saudara. Kalau saya minta tolong untuk belikan makanan, saudara pasti akan lakukan itu meskipun itu jam 3 pagi. Karena kebaikan saya menjadi pengalaman personal buat saudara. Nah, kita nggak bisa tergerak kalau kita hanya melihat Kristus yang mati. Maksudnya gimana? Coba kita baca di Galatia 3 ayat 1 versi NIV. You foolish Galatians, who has bewitched you, before your very eyes Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Saudara, kita nggak bisa tergerak hatinya kalau kita hanya melihat Kristus yang mati. It has to be seen before our very eyes. Kita akan tergerak, hati kita bisa tergerak ketika kita melihat Kristus mati. Perhatikan yang coklat, bagi kita. Kalau saudara nggak merasa desperate, tidak bisa menyelamatkan diri saudara. Saudara nggak ingat itu, saudara nggak akan tergerak karena saudara nggak melihat Kristus mati bagi kita. Oh, Kristus cuma mati bagi orang-orang yang dosanya banyak. Pecandu narkoba. Saudara lupa bahwa kita sehancur itu. Seberdosa itu. Senggak layak itu. Harusnya binasa. Tetapi Kristus rela berkorban menggantikan kita. Agar kita diselamatkan dan menerima hidup yang baru. Hidup yang kekal. Kalau kita tahu itu personal. Kristus mati bagi kita. Hati kita akan tergerak. Hati kita akan kagum. Terpesona akan kebaikannya. Sehingga itu akan mengalihkan keterpesonaan kita akan penyelamat palsu kepada Sang Juru Selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara nggak bisa cuman menyingkirkan apa yang saudara kagumi. Karena ketika datang yang lain, saudara akan kagum kepada yang satunya. Saudara meninggalkan mantan saudara, ketika datang orang baru, saudara jadi menganggap yang baru ini menjadi penyelamat baru saudara. Saudara harus melihat kepada Kristus yang mati secara personal bagi saudara. Tetapi tidak cukup secara personal. Seperti yang saya bilang, kita setiap minggu dengar Injil loh. Tapi sering terpesona sama yang lain. Kita gak cukup dengar khotbah di hari Minggu. Apalagi saudara dengarnya sambil mikir, habis ini mau makan apa? Habis ini mau kemana? Apalagi saudara dengar sambil scroll Instagram, scroll TikTok. Gak cukup di hari Minggu, saudara. So this is the last point of the day. Itu melihat salib Kristus setiap waktu, saudara. Saudara, kekristenan bukanlah tentang keterpesonaan pada pandangan pertama kepada salib Kristus. Seperti apa yang Audi dan almarhum Glenn Fredly katakan. Terpesona pada pandangan pertama. Gak bisa cuma terpesona sama pandangan pertama, lalu setelahnya terpesona pada hal yang lain dalam hidup. Kekristenan bukan tentang bersandar pada salib Kristus ketika awal diselamatkan, lalu bersandar pada kekuatan kita setelahnya.
Kita perlu memandang salib Kristus yang dilukiskan dengan nyata di depan mata kita. Dan perhatikan, setiap waktu. Karena hati kita ini suka terpesona dengan juru selamat palsu. Setiap saat juga. Dan agar pesona dunia tidak menyilaukan kita. Kita perlu terus terpesona pada satu-satunya hal terindah yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu karya salib Kristus. Gak bisa cuma terpesona pada pandangan yang pertama. Setiap saat, setiap waktu kita perlu terpesona akan hal yang paling indah dalam hidup kita. Karya salib Kristus. Saudara, kalau kita sedang menjilat, kita sedang terpesona pada penerimaan manusia sebagai juru selamat palsu kita. Ketika kita selingkuh, kita sedang terpesona pada pribadi lain yang orang bilang kan lebih menerima, lebih care, lebih sayang sama kita. Orang itu menjadi juru selamat palsu bagi kita. Ketika kita sedang korupsi, nilep uang, kita sedang terpesona pada harta yang kita rasa akan membuat kita aman sebagai juru selamat palsu kita. And I can go on with the list. And it will take some times. Jadi mari akhiri khotbah hari ini. Saya nggak perlu membuat listnya. Mari akhiri khotbah hari ini dengan merenungkan apa yang selama ini menjadi juru selamat palsu kita. Apa yang membuat saudara merasa aman? Apa yang membuat saudara merasa diterima? Apa yang membuat saudara merasa diakui? Apa yang membuat saudara merasa puas selain Kristus? Saudara, hari ini kita ada di Minggu Palma. Sebuah momen penting ya. Ini awal perjalanan penderitaan dan pengorbanan Yesus. Saudara, hari itu di atas keledai Yesus disambut. Orang-orang berteriak Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi sebenarnya di hati mereka ada juru selamat palsu yang terlukis. Juru selamat yang mereka harapkan bisa membebaskan mereka secara politik dari penjajahan, penindasan Romawi. Tetapi ketika itu semua terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Orang yang berteriak Hosana, mereka berkata salibkan dia. Karena ternyata juru selamat mereka bukanlah Yesus tetapi agenda pribadi mereka. Mereka pengen lepas dari penderitaan badani yang selama ini mereka alami. Sama seperti kita, seringkali kita berkata, Yesus hanya kau juru selamatku. Kayak lagunya Undivided yang baru, saudara. Tetapi ternyata ada juru selamat palsu yang mengambil tempat di hati kita. Yang mempesona kita. Entah itu penerimaan, entah itu harta kita, pekerjaan kita, karir kita, pengakuan kita, keamanan, kenyamanan dalam apapun itu, saudara. Saya mau ajak kita semua sama-sama bertobat. Dengan kembali memandang kepada Kristus yang dilukiskan dengan nyata di hadapan kita. Bukan cuman hari ini. Tapi setiap saat, setiap waktu. Ketika hal-hal lain mulai mempesona hati kita. Pandanglah kepada Kristus yang dilukiskan dengan nyata di hadapan kita. Mati, menderita, menggantikan setiap kita. Supaya hari ini kita bisa merasa aman di dalam Dia. Kita diterima di dalam Dia. Kita diakui di dalam Dia. Semua yang hati kita butuhkan dipuaskan di dalam Dia. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam bertobat hari ini kita mau ingat kalimat ini. Pertobatan bukanlah bagaimana kita lebih keras lagi berjuang melawan dosa. Tetapi bagaimana kita terus memandang Yesus Kristus yang disalibkan bagi kita. Pertanyaannya, siapa dan apa penyelamat palsumu?
Mari bertobat. Bukan dengan berusaha menghilangkan rasa cintanya kepada penyelamat palsu. Tapi hari ini mari pandang pada Kristus yang disalib buat saudara dan saya. Agar kita mengagumi dan terpesona hanya kepadanya. Mari kita renungkan sejenak 1 menit ini. Apa yang menjadi penyelamat palsu bagi kita? Dan mari kita bertobat dengan memandang kepada satu-satunya penyelamat sejati bagi kita, yaitu Yesus Kristus.